Perkenalkan, nama saya Antonius Basi dengan stambuk 217611054 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas metode penelitian tentang seminar proposal dengan judul Sistem Monitoring Air Layak Konsumsi Berbasis Arduino. Latar belakang, masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat dan perkembangan teknologi seperti pada bidang mikrokontroler, yaitu Arduino. Pengertian, sistem adalah sekumpulan elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian, sistem adalah sekumpulan elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian monitoring yaitu proses pengumpulan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses. Air adalah unsur yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengapa? Karena air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melakukan segala kegiatan mereka. Sedangkan Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler. Prototype adalah proses pembuatan model sederhana yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Mikrokontroler adalah chip yang bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output serta output sebuah rangkaian elektronik. Dengan demikian, sistem monitoring air layak konsumsi berbasis Arduino adalah suatu alat yang dirancang untuk memudahkan mengetahui nilai pH air dengan menggunakan sensor pH air, dengan memanfaatkan teknologi Arduino sebagai alat untuk mengecek kondisi pH air. Rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem monitoring air layak konsumsi berbasis Arduino. Tujuan, dapat merancang dan membuat sistem monitoring air layak konsumsi berbasis Arduino sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia. Adapun manfaatnya yaitu dengan adanya sistem ini diharapkan perusahaan dapat terbantu, terutama mengetahui kadar pH dan mempermudah dalam hal memonitoring pH air yang ada pada bak penampungan. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain laptop, hard disk, memori, Arduino Uno, power supply, sensor pH air, sensor NTU, dan kabel USB. Jalannya penelitian, yang pertama sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan library research yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi atau tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Yang kedua, teknik pengumpulan data meliputi observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Yang ketiga, teknik observasi studi literatur adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari buku mengenai mikrokontroler serta jurnal yang membahas tentang mikrokontroler Arduino.
Instrumen penelitian meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras antara lain laptop Arduino Uno, sensor pH air, dan power supply. Sedangkan perangkat lunak meliputi sistem operasi Windows dan driver Arduino. Pengolahan data meliputi reduksi data dan coding data. Reduksi data adalah pengolahan data dengan cara mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian. Sedangkan coding data adalah pengolahan data dengan cara penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. Berikut pembuatan program. Yang pertama, tahap analisis sistem. Analisis sistem meliputi dua, yaitu analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis sistem yang diusulkan. Analisis sistem yang sedang berjalan dalam hal ini adalah kegiatan yang sudah berlangsung di lapangan. Sedangkan analisis sistem yang diusulkan dalam hal ini adalah kegiatan yang diusulkan yang akan dilakukan dan memberikan hasil yang lebih baik dari kegiatan yang sedang berjalan tersebut. Yang kedua, tahap perancangan sistem meliputi rancangan diagram blok dan perancangan perangkat keras. Diagram blok atau blok diagram adalah diagram dari sebuah sistem di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok dihubungkan dengan garis yang menunjukkan hubungan dari blok tersebut. Perancangan perangkat keras. Yang pertama, sensor pH air. Sensor pH air berfungsi untuk membaca berapa besar kadar pH yang terkandung dalam air bak penampungan. Kedua, rangkaian power supply. Power supply ini digunakan sebagai sumber tegangan pada board Arduino. Sensor kekeruhan yang berfungsi untuk membaca berapa besar kadar NTU yang terkandung dalam air di bak penampungan. Rangkaian Arduino. Board Arduino digunakan untuk pemrosesan data-data dari sensor pH air, membuka dan menutup keran air dengan motor servo, serta menampilkan hasil monitoring pada komputer. Berikut flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Berikut ini flowchart dari metode peneliti dari judul yang saya bahas. Berikut implementasi. Interface aplikasi. Antarmuka sistem menampilkan halaman utama dari aplikasi monitoring air layak konsumsi. Antarmuka setting akan tampil jika tombol setting diklik, yang digunakan untuk mengatur port yang akan dilalui data dan kecepatan transfer data. Antarmuka log akan tampil jika tombol log diklik, yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil pendeteksian keasaman dan kekeruhan air yang tersimpan dalam database. Antarmuka cari akan tampil jika tombol cari diklik. Dengan memilih tanggal yang akan ditampilkan, maka semua hasil pendeteksian berdasarkan tanggal tersebut akan ditampilkan. Rangkaian alat, yaitu microcontroller Arduino sebagai makro utama untuk mengolah data. Pengujian program meliputi black box testing dan white box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi. Sedangkan white box testing yaitu metode desain test case untuk memperoleh test case.
Berikut daftar pustaka dari judul yang saya presentasikan di atas. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakjelasannya. Sekian dan terima kasih.